Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fatma Diastuti. Saya biasa dipanggil Fatma. Di sini saya sebagai konselor yang akan bersama dengan Anda dalam proses konseling ini. Boleh tahu nama Anda siapa? Nama saya Cipluk Aktabawati. Oke, baik Mbak Cipluk Aktabawati. Kira-kira Mbak Cipluk Aktabawati mau dipanggil dengan sebutan apa yang bikin Mbak nyaman? Dipanggil Cici boleh? Oke, baik Mbak Cici. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan kepercayaan Mbak Cici pada saya sebagai konselor dan meluangkan waktu untuk proses konseling hari ini. Saya di bawah supervisor Ibu Ani, di bawah supervisor Ibu Ani, dan konseling ini akan berlangsung kurang lebih nanti 10 menit ya. Selama proses konseling, Mbak Cici bisa menceritakan dengan tenang tanpa perlu merasa khawatir. Semua hal yang Mbak ceritakan akan saya jaga, akan saya jamin kerahasiaannya. Namun, jika nanti dalam cerita Mbak ada informasi mengenai pihak ketiga, misalnya orang tua, teman, termasuk Mbak sendiri berada dalam situasi terancam jiwanya, maka saya akan menginformasikan pada atasan saya. Oke, baik. Kita mulai ya untuk konselingnya. Baik, Bagaimana kabarnya Mbak Cici? kabar saya kurang baik. Oke, mudah-mudahan dengan konseling ini bisa sedikit membantu. Apa yang membuat Mbak Cici ingin melakukan konseling? Saya sedang berada dalam situasi buruk. Lebih tepatnya, saya sedang dalam situasi yang bisa dibilang burnout. Oke. Jadi Mbak Cici baru burnout. Ceritakan apa penyebab yang dialami burnout oleh Mbak Cici? Mungkin karena kesibukan yang padat dari pagi sampai larut malam, Mbak. Nggak ada Terus, hentinya. Kegiatan yang saya lakukan setiap harinya itu bahkan dari hari libur pun juga penuh kegiatan saya. oke. Lalu bagaimana dengan perasaan Mbak Cici saat ini? Campur aduk rasanya tuh Mbak, wah kayak berat gitu. Jadi rasanya, ayo cepat selesai kuliah, kerja juga lancar. Oke, berarti kuliah sambil kerja ya Mbak Cici ini. Mudah-mudahan cepat selesai ya untuk kuliahnya. Jadi Mbak Cici merasa campur aduk ya, merasa kecewa terhadap keadaan ataupun kesibukan. Sedih, marah, apakah begitu? Ya seperti itu, rasa kecewa, marah, Hmm, sedih, jadi satu. Rasanya pengen pecah gitu sampai timbul pusing banget. Tapi bukan sakit, tapi karena capek gitu. Pengen meledak amarah saya. Ketika saya marah, biasanya saya tarik nafas dalam beberapa kali. Bagaimana dengan Mbak Cici? Kalau saya cuma diem aja gitu. Kadang saya luapin emosi, tapi kadang bikin rugi. Apalagi kan saya perempuan, kalau menjelang bulanan itu, aduh. eh menjelang bulanan ya. Nah, begini Mbak, menjelang menstruasi disebutnya PMS, singkatan dari premenstrual syndrome. Bisa dibilang terkadang sebagian besar wanita saat PMS moodnya memburuk dan maaf bisa mudah marah. Hal ini karena estrogen juga dapat mempengaruhi kadar hormon serotonin yang mengatur nafsu makan, mood, beserta pola tidur. Fluktuasi kadar hormon estrogen ini otomatis akan berdampak pada jumlah dan fungsi hormon tersebut sehingga muncullah gejala PMS termasuk mood swing Mbak yang saya seperti yang dialami oleh Mbak Cici itu. Oh, begitu ya. Jadi permainan hormonnya. Besok saya cobalah kalau marah dengan trik lain seperti tarik nafas atau hal lainnya ya yang tidak merugikan saya dan orang lain.
Oke, iya betul begitu Mbak. Lalu untuk kedepannya, apa sih rencana ataupun keinginannya dari Mbak Cici? Saya cuma pengen satu, Mbak, pengen sejenak rehat gitu. Cuti 1 semester atau 2 semester. Jadinya sibuknya cuma fokus kerja gitu. Hmm, oke, baik. Cerita awal tadi, Mbak Cici kan ingin cepat selesai kuliah ya. Tapi barusan saja Mbak Cici menyatakan pengen cuti kuliah, cuti kelas 1 semester atau 2 semester gitu ya. Jadi berbeda ya dari keinginan yang pertama tadi. Iya ya. Tujuan awal saya kan pengen cepat kuliah ya. Jadinya harus fokus ini ya, biar nggak terlena ya, Mbak ya. Oh iya, betul. Iya, begitu sudah Mbak. Mudah-mudahan tercapai ya. Em, saya saat ini tuh merasakan senang, merasa semangat loh Mbak Cici, karena Mbak Cici sepertinya antusias sekali dalam proses konseling sore ini. Sepertinya Mbak Cici sudah merasakan nyaman dalam berbicara dengan saya, apakah betul? Iya, Mbak. Saya sudah rasa nyaman dalam bercerita. Sudah ada sedikit lega, Mbak. Mungkin juga bisa satu frekuensi, Mbak. Jadi bisa mengurangi sedikit beban saya juga. Terima kasih ya. Oke, kembali kasih Mbak. Seperti itu ya Mbak. Saya sangat menghargai kepercayaan yang Mbak berikan pada saya. Oke, baik. Saya ulas sedikit ya ceritanya dari awal tadi. Pada sesi ini, dari awal tadi permasalahannya dimulai dari Mbak Cici merasakan burnout. Penyebab burnout tersebut adalah kesibukannya Mbak Cici dari kuliah dan pekerjaan. Mbak Cici merasa kecewa terhadap keadaan, rasa campur aduk, marah, dan sedih. Merasa katarsisnya bikin rugi ya. Keinginan Mbak Cici itu ingin cepat selesai kuliah, pengen berubah juga dalam penanganan emosi. Apakah ada hal lain yang ingin diceritakan lagi? Iya, itu semua Mbak yang saya alami. Ya, untuk saat ini sudah cukup dulu ya Mbak ceritanya. Karena saya sudah agak enteng rasanya. Oke, baik Mbak. Kalau sudah tidak ada yang ingin diceritakan, sesi konseling sore hari ini selesai dan kita akhiri. Untuk PR-nya tadi ya, yang penanganan emosi supaya tidak rugi ya Mbak Cici. Semoga pada sesi konseling berikutnya Mbak Cici bisa tetap merasa nyaman dan antusias. Untuk sesi konseling berikutnya nanti kita kabar-kabaran melalui WhatsApp ya Mbak. Terima kasih Mbak Cici. Baik Mbak Fatma, terima kasih banyak. Oke, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat datang di sesi konseling pada sore hari ini. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya izin perkenalkan nama saya dulu ya Mbak. Nama saya Cipu Iya. Akta Bawati. Saya bisa dipanggil dengan Cici. Saya berasal dari Biro Psikologi Sehati. Di sini saya akan bersamai Mbak dalam sebagai konselor pada sesi konseling online pada sore hari ini. Bolehkah Mbak perkenalkan dulu siapa nama Mbak? Oke, nama saya Fatma Diastuti, Mbak. Baik, Mbak Fatma Diastuti, bisa saya panggil apa? Panggil Fatma aja ya, Mbak Fatma. Oh, iya, baik Mbak Fatma. Nah, kira-kira Mbak Fatma tinggal di mana nih sekarang? Atau apa aja rutinitas Mbak Fatma saat ini? Saya untuk saat ini domisilinya di Bantul. Untuk rutinitasnya, saya sebagai salah satu mahasiswa di salah satu UPTS di Jogja. Baik, oh sebagai mahasiswa ya? Oke.
Baik, sebelumnya saya ingin mengucap terima kasih kepada Mbak Fatma atas ketersediaan Mbak dan kepercayaan Mbak Fatma kepada saya sebagai konselor Mbak Fatma, dan Mbak Fatma telah bersedia meluangkan waktu untuk proses konseling pada sore hari ini melalui Zoom. Iya, makasih Mbak. Baik, selama sesi konseling ini Mbak Fatma tidak perlu khawatir ya. Mbak Fatma bisa menceritakan apa saja yang ingin Mbak utarakan kepada saya. Saya jamin akan saya jaga kerahasiaannya. Namun, bila nantinya pada ceritanya Mbak Fatma, apabila terdapat informasi pihak ketiga seperti anak, pasangan, orang tua, dan lain-lain, yang termasuk Mbak Fatma sendiri, bila berada dalam situasi kejiwaan yang terancam, maka saya akan menginformasikan kepada atasan saya ya Mbak. Iya Mbak. Baik, terima kasih Mbak Fatma. Oke, kita mulai sesi konseling pada sore hari ini ya. Iya. Baik. Hal apakah yang membuat Fatma tuh memutuskan melakukan konseling online Zoom pada sore hari ini? Saya itu ingin menceritakan mengenai kucing kesayangan saya yang telah meninggal beberapa hari yang lalu, Mbak. Oh, sekali ya Mbak ya. Mbak Fatma ditinggal kucing kesayangan. Baik, Mbak Fatma bisa coba ceritakan bagaimana hal yang Mbak rasakan pada situasi seperti itu? Saya tuh pada saat itu merasa kecewa dengan sikap keluarga saya, orang tua saya, terlebih ke bapak saya yang ketika saya sedang sedih malah menyuruh saya untuk membuang kucing saya, yaitu anakan kucing itu yang induknya meninggal itu. Dan saya tuh juga dalam keseharian tidak semangat dan selalu memikirkan kucing itu, tentang anak-anak kucing itu. Baik, Mbak Fatma. Bolehkah kita praktekkan ya? Saya ingin tahu bagaimana sih kondisi antara ayah dan Mbak Fatma sampai membuat Mbak Fatma itu sedih dan kecewa. Boleh Mbak, boleh banget. Baik, nantinya kita akan bermain peran ya Mbak. Mbak Fatma akan berposisi sebagai ayah, yang mana kata-kata apa atau sikap apa yang ayah keluarkan sehingga membuat Mbak Fatma sedih, lalu saya akan berperan sebagai Mbak Fatma. Baik, bisa dimulai dengan Mbak Fatma. Ya, langsung ya. Dok, kami itu loh sekarang lagi kuliah dan banyak kegiatan lainnya. Mbok yo, itu loh kucingnya udah aja kasih ke tetangga atau buang kemana gitu, nggak usah melihara lagi, nanti bisa kecapean kamu cuma melihara kucing. Enggak kok Pak, aku seneng kok melihara kucing. Lah apa gunanya melihara kayak gitu? Nggak ada untungnya. Kan Bapak tahu aku dari dulu suka pelihara kucing. Kalau punya kucing, aku kan jadi punya teman. Kalau aku lagi capek. Ayo cari kegiatan yang lain toh. Nah, melihara kucing itu selain bau ya nggak enak, habisin uang juga buat beli makannya. Nanti tidur sana, tidur sini, bukan bikin rugi. Cari kegiatan lain yang baru yang bikin positif. Mau melihara kegiatan melihara kucing. Tapi kan aku sayang, Pak. Alah, daripada kamu buang-buang waktu yang nggak berfaedah, mending ikut organisasi atau kursus apa gitu kan ada manfaatnya. Oh, melihara kucing nggak ada manfaatnya. Udahlah, pokoknya Bapak nggak suka memelihara hewan lagi, mulai besok buang semua kucing-kucingnya itu, anak-anak kucingnya itu dibuang semua. Oh, atau nggak dikasih tetangga, oh, biar ada yang ngurus, jangan taruh rumah, kasih ya penampungan, cari penampungan kucing, ada nggak di Jogja nyari. Oh, jangan taruh rumah, kucing taruh rumah. Oke, mohon maaf Coba. Mbak Fatma, sepertinya saya merasa
tidak nyaman nih, sepertinya Mbak Mawar terbawa emosi ya, terbawa amarah Bapak ya pada saat kemarin Mbak Fatma ini. Oh iya Mbak, maaf ya Mbak. Tadi itu saya terlalu menjiwai, saya selalu ngerasa gitu loh, halah ya ampun gitu loh Mbak. Jadinya saya jadi menggelora, jadi gitu, jadi nadanya tinggi. Maaf ya Mbak. Ya, seperti itu ya. Sedih ya Mbak ya dalam kondisi seperti itu. Lingkungan sekitar malah membuat Mbak Fatma kecewa ya. Baik, dari cerita Mbak Fatma saya dapat menyimpulkan bahwa Mbak Fatma saat ini merasakan kehilangan karena meninggalnya kucing kesayangan Mbak Fatma. Lalu Mbak Fatma juga merasa kecewa ya dengan ayah Mbak. Mungkin ya Mbak Fatma merasa berat melalui semua ini karena masih dalam tahap adaptasi dan juga mendapat tekanan dari orang tua. Iya, jadi begitu Mbak. Saya jadi bingung. Bapak saya tuh nggak setuju saya pelihara kucing. Hmm, baik. Saya juga pernah, Mbak, punya posisi masalah yang sama tapi berbeda ya, di mana orang tua tidak setuju dengan kegiatan apa yang ingin saya kerjakan. Pada saat itu saya menghadapinya adalah dengan saya bicara baik-baik dengan orang tua saya jelaskan dengan pelan-pelan apa yang menjadi tujuan, keinginan, kesanggupan saya dalam menerima konsekuensi yang saya pilih. Dan lama-lama, alhamdulillah, pikiran orang tua saya mulai terbuka, walaupun sedikit demi sedikit, mereka mulai mengerti saya. Baik Mbak, terima kasih. Saya tuh jadi ada keyakinan baru bahwa harus berusaha terlebih dahulu ya Mbak. Pelan-pelan bicara dengan mereka, dengan lingkungan, dengan orang tua, begitu ya Mbak. Iya, Mbak. Makasih ya Mbak. Ikhtiar dulu pelan-pelan. Sama Mbak, saya juga ini alhamdulillah melihat Mbak Fatma sepertinya reaksinya terlihat seperti mendapat semangat baru ya, sudah mulai tersenyum. Alhamdulillah, positubur juga sudah mulai tegap kembali ya. Saya yakin kok Mbak Fatma pasti bisa melewati semua kesulitan ini dengan tinggal kita saja bagaimana mengatur persepsi apa yang kita pikirkan, Mbak. Iya Mbak. Oke, baik. Kita sepakat ya, Mbak, untuk pertemuan kali ini kita Mbak Fatma coba dulu ngomong pelan-pelan ke orang tua ya, secara bertahap dan mencoba untuk meyakinkan orang tua dulu tentang pilihan yang Mbak Fatma pilih. Dan kita melihat progresnya bagaimana ke depannya ya, Mbak. Oke Mbak, baik Mbak. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Fatma. Karena waktu konseling pada sore hari ini telah habis, maka saya tutup dulu ya Mbak, dan terima kasih banyak ya atas ketersediaannya Mbak Fatma dalam mengikuti konseling online pada sore hari ini. Ya, makasih kembali Mbak Cici. Iya, baik. Kita cukupkan sampai di sini ya. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.